Guys, perkara salah paham nyawa pun ikut melayang. Ini gimana kronologinya sih? Mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Jadi guys, baru aja ada berita yang menghebohkan warganet tentang kesalahpahaman yang berujung petaka. Kalau kalian pantengin sosmed terus, pasti nggak ketinggalan nih sama berita yang satu ini. Berita tentang kesalahpahaman warga Pati terhadap bos rental mobil yang ingin mengambil mobilnya yang dikira maling, padahal ingin mengambil mobilnya sendiri yang belum dikembalikan. Dan fatalnya, kesalahpahaman warga ini menimbulkan pengeroyokan massa hingga merenggut nyawa. Yang dimana warga itu salah paham ngira orang itu maling, terus dikejar-kejar akhirnya tewas juga. Dan hal itu terjadi kembali di Kabupaten Pati, Jawa Tengah guys. Kalau keroyokannya beramai-ramai, apakah satu kampung bakal jadi tersangka? Oke, daripada membingungkan, kita langsung aja cari tahu gimana sih kronologi lengkapnya. Jadi guys, dilansir dari kompas.tv, bos rental mobil asal Jakarta berinisial BH, 52 tahun tewas di amuk massa usai dikira maling di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis 6 Juni siang sekitar pukul 14.00 WIB. Kasih Humas Polres Pati Ibda Muji Sutrisna mengatakan bahwa peristiwa ini bermula saat BH hendak mengambil mobil rentalan jenis Honda Mobilio. BH mengajak 3 rekannya yakni SH, KB, dan AS. Mereka mendatangi mobil yang terlacak berada di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Korban menggunakan kunci cadangan yang sudah ia bawa untuk membawa mobil tersebut. Sayangnya warga melihat korban yang masuk ke dalam mobil lalu meneriaki maling. Warga lantas mengejar mobil yang dibawa korban dan ketiga rekannya. Setelah mobil berhasil dihentikan, mereka keluar dari mobil. Setelah mobil berhasil dihentikan, para korban keluar mobil dan dipukuli oleh massa. Warga lainnya juga melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sukolilo. Akibat diamuk massa, keempat korban mengalami luka-luka. Mereka dilarikan ke RSUD Kayen Pati untuk mendapatkan perawatan medis. Sayangnya BH tidak bertahan dan dinyatakan meninggal dunia pada 18.30 WIB. 3 korban yang mengalami luka-luka dirujuk ke RSUD Suwondo. Muji mengatakan bahwa mobil milik korban yang digunakan untuk perjalanan menuju Pati juga telah dibakar oleh warga. Kini mobil tersebut diamankan Mapolres Pati. Polsek Sukolilo dan Satreskrim Polres Pati berkoordinasi menyelidiki kasus ini. 2 warga desa Sumbersoko juga sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Wah, ini parah sih. Ini parah sih. Kalau kita baru tahu informasi ini, mungkin banyak persepsi yang berbeda ya dari masing-masing orang. Ada yang bilang kalau seharusnya korban ini melapor terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Karena kan memang ya, mobil yang sebelumnya dipakai oleh orang yang berbeda dan ternyata mobil itu adalah rental. Sekarang kan pandangan warga itu berbeda ya. Kalau misalnya si pemilik mobil ini bukan pemiliknya gitu. Makanya warga itu jadinya salah paham. Ini siapa nih ngambil mobilnya itu? Padahal dia yang punya mobilnya gitu. Nah itulah kalau misalnya kita nggak ada komunikasi jadi salah paham ya. Tapi ini salah pahamnya juga sangat amat mengerikan ya. Karena nggak hanya membuat 4 korban luka-luka dan satunya tewas, tapi mobil yang dibawa oleh korban sebelumnya juga dibakar oleh warga guys. Mungkin karena warga tuh emang udah tersulut api emosi sehingga langsung main hakim sendiri. Nah di satu sisi ada juga yang sangat kontra sama sikap warganya. Kenapa sih langsung main hakim sendiri? Kenapa nggak lapor aja dulu ke pihak yang berwajib? Biar dari petugas yang berwenang yang menangani kasus ini bisa diselesaikan baik-baik gitu supaya tidak ada kesalahpahaman seperti ini guys. Karena memang jujur ya, kalau misalnya mau main hakim sendiri tuh dampaknya juga jadinya panjang gitu kan. Terus ini nggak tanggung-tanggung gitu loh, sampai buat orang tewas, gebukin orang, bahkan mobil yang dibawa itu dibakar guys. Ini kan otomatis yang mengalami kerugian besar banget itu adalah korban ya. Cuman ada benernya sih kalau misalnya sebelumnya itu dikomunikasikan dulu kepada pihak RT atau pengurus di daerah sana kalau misalnya mobil yang sebelumnya ada di sana itu dirental sama ini dan sekarang saya mau ambil mobil rental yang nggak dikembalikan, supaya ada beberapa warga yang menjadi saksi dan tidak memiliki stigma buruk terhadap korban guys. Nah itulah pentingnya komunikasi dimanapun dan kapanpun. Kalau udah salah paham kayak ini kan
bahaya gitu ya. Please untuk kita semua jadikan kasus ini pembelajaran. Kita harus lebih hati-hati lagi. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu, jangan lupa untuk berkomunikasi lah terlebih dahulu. Jangan diam-diam guys. Takutnya apes juga kayak gini. Kalau kayak gini ceritanya, apakah satu kampung bakal jadi tersangka nih guys? Atau siapa yang akan disalahkan dan gimana ya kelanjutannya? Oke, kita pantengin aja terus kasus ini dan semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Midday Project. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi kalian agar kalian gak ketinggalan berita update terbaru dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye!